Renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 16 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat memberitakan Kristus sebagai pekerjaan besar yang lebih penting daripada bahasa roh dan mukjizat di akhir zaman ini. Sehingga banyak jiwa yang datang kepada Bapa dan bertobat. Besertalah dengan kami sepanjang kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Santi Pratama. Kepada Saudari Santi, kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada hari ini, Rabu tanggal 16 Juli 2025, judulnya Memberitakan Kristus lebih penting daripada bahasa roh dan mukjizat. Ayatnya terdapat dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan di dunia kita. Pria dan wanita harus bertobat, bukan melalui karunia bahasa roh atau melalui mukjizat, tetapi melalui pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan. Mengapa menunda upaya untuk membuat dunia menjadi lebih baik? Mengapa menunggu sesuatu yang luar biasa dilakukan, suatu peralatan mahal disediakan? Betapapun rendahnya lingkunganmu, betapapun rendahnya pekerjaanmu, jika engkau bekerja selaras dengan ajaran Juru Selamat, Dia akan menyatakan dirinya melalui engkau dan pengaruhmu akan menarik jiwa-jiwa kepadanya. Dia akan menghormati orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, yang berusaha sungguh-sungguh untuk melayaninya. Dalam semua yang kita lakukan, apakah pekerjaan kita di toko, di pertanian, atau di kantor, kita harus membawa usaha untuk menyelamatkan jiwa. Kita harus menabur di tepi segala air, menjaga jiwa kita dalam kasih Allah, bekerja selagi masih siang, menggunakan sarana yang dipercayakan kepada kita dalam pelayanan kepada Sang Guru. Apapun yang ditemukan tangan kita untuk dilakukan, kita harus melakukannya dengan sukacita. Apapun pengorbanan yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sukacita. Saat kita menabur di tepi segala air, kita akan menyadari kebenaran dari kata-kata orang yang menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Kita berutang segalanya kepada kasih karunia istimewa. Kasih karunia telah menetapkan penebusan kita, kelahiran kembali kita, dan pengangkatan kita sebagai ahli waris bersama Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia ini dinyatakan kepada orang lain. Juru Selamat mengambil orang-orang yang ditemukan akan dibentuk dan menggunakan mereka untuk kemuliaan namanya sendiri. Dia menggunakan bahan-bahan yang orang lain akan lewatkan dan bekerja dalam diri semua orang yang akan menyerahkan diri mereka kepadanya. Ia senang mengambil bahan-bahan yang tampaknya tidak ada harapan. Mereka yang telah direndahkan oleh setan, dan melalui mereka ia telah bekerja dan menjadikan mereka subjek kasih karunia-Nya. Ia bersukacita untuk membebaskan mereka dari penderitaan dan dari murka yang akan menimpa orang-orang yang tidak taat. Ia menjadikan anak-anaknya sebagai agen-agennya dalam penyelesaian pekerjaan ini dan dalam keberhasilannya. Bahkan dalam kehidupan ini mereka menemukan pahala yang berharga. The Review and Herald, 5 Januari 1905. Demikian bacaan renungan malam pada hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penelayanan Saudari Santi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam ini memberitakan Kristus lebih penting daripada bahasa roh dan mujizat. Apakah karunia bahasa roh dan mujizat tidak diperlukan lagi di akhir zaman ini? Renungan malam dalam Ye shall receive power, halaman 206, paragraf 2 berkata, ada pekerjaan besar yang harus dilakukan di dunia kita. Pria dan wanita harus bertobat, bukan melalui karunia bahasa roh atau melalui mujizat, tetapi melalui pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan. Dalam renungan malam ini, tidak secara terus terang menyatakan bahwa karunia bahasa roh dan mujizat tidak diperlukan lagi, namun menekankan bahwa pertobatan dan pelayanan sejati tidak bergantung pada karunia-karunia yang menarik perhatian di akhir zaman ini, seperti bahasa roh atau mujizat, melainkan pada pemberitaan Kristus yang disalibkan dan pelayanan kasih yang praktis. Kristus yang disalibkan adalah inti dan fokus utama Injil, bukan hal-hal yang spektakuler yang mengubah hati, tetapi kebenaran tentang pengorbanan Kristus, kasih karunia-Nya, dan penebusan yang dikerjakannya di salib. Di akhir zaman ini, Allah bekerja melalui kebenaran yang sederhana, namun penuh kuasa, bukan hanya melalui hal-hal yang mencolok atau pertunjukan yang kelihatan besar di pemandangan mata kita. Oleh sebab itu, berita pertobatan diberitakan dalam nama Yesus. Yesus sendiri berkata ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Pekerjaan inilah yang Allah ingin kita lakukan. Teladan Kristus harus diikuti oleh mereka yang mengaku sebagai anak-anaknya. Ringankanlah kebutuhan jasmani sesamamu, dan rasa syukur mereka akan meruntuhkan penghalang dan memampukanmu untuk menjangkau hati mereka. Renungkanlah hal ini dengan sungguh-sungguh. Sebagai gereja, kita telah memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai pekerja bersama Allah. Seandainya kita menaati firman Allah, seandainya kita memulai pekerjaan ini, kita akan diberkati dan dikuatkan serta memperoleh pengalaman yang kaya. Kita akan mendapati diri kita sebagai agen Allah dengan sungguh-sungguh mendukung rencana penyelamatan, pemulihan, dan keselamatan. Rencana ini tidak akan statis atau jalan di tempat, melainkan progresif, bergerak dari kasih karunia ke kasih karunia, dan dari kekuatan kepada kekuatan. Roh Kudus, yaitu Roh Yesus, bukan roh yang lain, harus diizinkan untuk bekerja dalam hati kita dan kita terima dengan iman. Pekerjaan memberitakan Injil tidak akan berhasil tanpa peran aktif Roh Kudus. Ia yang menginsafkan, mengubah, dan menuntun hati manusia kepada kebenaran. Yesus melanjutkan kata-katanya dalam kitab Lukas 24 ayat 49 dan Kisah 1 ayat 8. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua orang bisa dipakai Allah, tidak harus punya karunia-karunia ajaib. Allah menggunakan orang biasa di tempat biasa untuk menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah, pengorbanan, dan kesetiaan dalam pelayanan seringkali lebih berdampak kekal dibandingkan perwujudan atau penampakan hal-hal yang ajaib. Di dalam renungan malam ini,
Ye shall receive power, halaman 206, paragraf 3 berkata, kita harus menabur di tepi segala air, menjaga jiwa kita dalam kasih Allah, bekerja selagi masih siang, menggunakan sarana yang dipercayakan kepada kita dalam pelayanan kepada Sang Guru. Apapun yang ditemukan tangan kita untuk dilakukan, kita harus melakukannya dengan sukacita. Apapun pengorbanan yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sukacita. Saat kita menabur di tepi segala air, kita akan menyadari kebenaran dari kata-kata, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Semua orang bisa dipakai Allah. Tidak harus punya karunia-karunia ajaib. Allah menggunakan orang biasa di tempat biasa untuk menyatakan kasih-Nya. Setiap tindakan kasih, sekecil apapun, tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Memberi makan yang lapar, menemani yang kesepian, menolong yang tersesat, bahkan hanya menjadi pendengar yang baik, semua itu adalah bentuk pelayanan yang mulia. Seringkali hal-hal ini lebih berdampak kekal dibanding perwujudan atau merupakan hal-hal yang ajaib. Renungan malam ini menekankan bahwa setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam pelayanan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Pelayanan adalah tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah yang adalah Yesus Kristus oleh Roh-Nya dan merupakan sarana untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia yang masih hidup dalam kegelapan. Selanjutnya, renungan malam Ye shall receive power, halaman 206, paragraf 4 berkata, kita berutang segalanya kepada kasih karunia. Kasih karunia istimewa. Kasih karunia telah menetapkan penebusan kita, kelahiran kembali kita, dan pengangkatan kita sebagai ahli waris bersama Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia ini dinyatakan kepada orang lain. Kita sudah mempelajari pada malam-malam sebelumnya bahwa kasih karunia tersebut adalah Roh Yesus Kristus yang diberikan ataupun dikaruniakan Allah kepada kita. Karenanya, betapa besar rasa syukur jiwa-jiwa yang akan bertemu kita di sorga. Karena mereka memahami perhatian penuh simpati dan kasih yang telah ditunjukkan dalam keselamatan mereka. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan akan diberikan kepada Allah dan kepada Anak Domba atas penebusan kita. Tetapi tidak akan mengurangi kemuliaan Allah untuk mengungkapkan rasa syukur atas sarana yang telah Ia gunakan dalam keselamatan jiwa-jiwa yang hampir binasa. Orang-orang tebusan akan bertemu dan mengenali mereka yang perhatiannya telah mereka arahkan kepada Juru Selamat yang ditinggikan. Seorang akan berkata, aku adalah orang berdosa, tanpa Tuhan dan tanpa harapan di dunia. Kalian datang kepadaku dan menarik perhatianku kepada Juru Selamat yang mulia sebagai satu-satunya harapanku. Dan aku percaya kepadanya. Aku bertobat dari dosa-dosaku dan dipertemukan dengan orang-orang kudusnya di sorga dalam Kristus Yesus. Yang lain akan berkata, aku adalah seorang kafir di negeri-negeri kafir. Kalian meninggalkan teman-teman dan rumah yang nyaman dan datang untuk mengajariku bagaimana menemukan Yesus dan percaya kepadanya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yang lain akan mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka yang memberi makan yang lapar dan memberi pakaian kepada yang telanjang. Ketika keputusasaan membelenggu jiwaku dalam ketidakpercayaan, Tuhan mengutus engkau kepadaku, kata mereka, untuk menyampaikan kata-kata pengharapan dan penghiburan. Engkau membawakanku makanan untuk kebutuhan jasmaniku, dan engkau membukakan bagiku firman Tuhan, menyadarkanku akan kebutuhan rohaniku. Engkau memperlakukanku seperti saudara. Engkau bersimpati kepadaku dalam kesedihanku, dan memulihkan jiwaku yang memar dan terluka, sehingga aku dapat menggenggam tangan Kristus yang terulur untuk menyelamatkanku. Dalam ketidaktahuanku, engkau dengan sabar mengajariku bahwa aku memiliki Bapa di sorga yang peduli padaku. Engkau membacakan kepadaku janji-janji berharga dari firman Tuhan.
Engkau mengilhamiku iman bahwa Dia akan menyelamatkanku. Hatiku dilembutkan, ditundukkan, hancur saat aku merenungkan pengorbanan yang telah Kristus lakukan bagiku. Aku menjadi lapar akan roti kehidupan, dan kebenaran itu sangat berharga bagiku. Aku di sini diselamatkan selamanya, untuk selamanya hidup di hadirat-Nya, dan untuk memuji Dia yang telah memberikan nyawanya bagiku. Hal-hal inilah yang akan disaksikan oleh orang-orang yang diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil yang dibawakan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita yang mau memberitakan kabar keselamatan. Roh Nubuat berkata di dalam The Review and Herald, Januari 5, tahun 1905, paragraf 15. Betapa bersukacitanya nanti saat orang-orang tebusan ini bertemu dan menyapa mereka yang telah menanggung beban bagi mereka, dan mereka yang telah hidup bukan untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi mereka yang kurang beruntung, yang hanya memiliki sedikit berkat. Betapa hati mereka akan bergetar karena kepuasan. Mereka akan menyadari janji, engkau akan diberkati, karena mereka tidak dapat membalasmu, karena engkau akan diberi balasan pada kebangkitan orang-orang benar. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menuntun hidup kami agar dapat lebih giat bekerja untuk melayani pekerjaan Allah dengan menggunakan karunia roh yang Bapa berikan kepada kami. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukan. Mohon ampuni kami ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.